Saya tuh kawin lari sebenarnya. Nggak tahu kan, gitu. Pas tahun baru saya lari ke sini, ke Singaraja gitu. Asli orang tua saya itu kayak apa namanya, dinasehatin sama om saya gitu. Agama itu semua sama, tidak ada yang beda. Gitu. 90 kawin, ibu saya 90 kawin. Nah, ujiannya tuh berat itu. Gimana mungkin bisa Ujiannya. Pokoknya ada aja gini kadang-kadang ditinggal suami, ke mana tinggal di negara, di luar gini dah. Dan semenjak adanya YBMD begitu banyak istilahnya undangan atau masukan-masukan, terus ada juga bantuan-bantuan seperti kurban pada hari raya Idul Adha. Ya, saya sangat bersyukur sekali ketemu Om Halidi dan rekan-rekan semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YBMD dimanapun berada, kami tayang kembali. Hari ini kami ada di daerah timur utara. Hari ini kita ada di daerah timur Bali, di mana bernama apa namanya ini? Kubu Tambahan. Air Sane Kubu Tambahan. Air Sane itu salah satu juga destinasi wisata, banyaknya sih lokal. Namun kalau udah ke timur lagi itu banyak juga yang mancanegara. Kebetulan hari ini kita ada di warung spesial. Karena memang pada prinsipnya di Bali itu sulit untuk mencari makanan yang halal ya. Maksudnya yang di jalanan seperti ini. Alhamdulillah kita ada disebut dengan Warung Hamzah. Ini emak-emak ini suka dengan bakso-baksonya lumayan enak loh. Jadi para pemirsa dari manapun berada kalau ke daerah timur nanti bisa mampir di Warung Hamzah sini. View-nya nice, you see that one ya. Ada apa namanya, langsung view pantai. Meskipun sederhana tetapi yang paling penting halalan toiba. Baiklah pemirsa, hari ini kami bersama emak-emak nih, anak-anak oma, meskipun lebih tua dari oma tetap aja anak oma, dari Korwil Ar-Rahman Kubu Tambahan, betul? Bukti. Jadi bukti nyata kalau ini mualaf-mualafnya jujur, bener nggak? Enak nggak bahasanya Bu? Tuh, waduh, kenyal pentolnya. Ini kita jualan bakso bagaimana nih? Baiklah, hari ini kita juga punya tamu-tamu yang spesial, akan memberikan bagaimana kehidupannya, alur kehidupan setelah hijrah atau sebelum hijrah ke dalam agama Allah. Itu banyak sekali hal-hal yang kita teladani ya. Mungkin ada yang fine-fine saja, keluarganya menerima, namun biasanya yang begitu setelah dia hijrah, setelah menjadi seorang muslim, maka disitulah mulai yang namanya ujian-ujian. Banyak sekali seperti itu. Ada yang masuk Islamnya dalam keadaan yang sangat sulit sekali, banyak pertentangan, bahkan ada maaf yang lebih berat dari hal demikian. Namun setelah nikah mereka juga fine-fine saja. Jadi kehidupan itu memang Allah menciptakan dunia ini bukan untuk bahagia, tapi Allah menciptakan bumi ini untuk kita tuh tenang. Makanya ketenangan itu lebih besar, lebih baik daripada bahagia. Kalau orang tenang pasti bahagia. Orang bahagia belum tentu tenang. Kelihatannya bahagia, banyak duit, ya kan? Tapi utangnya banyak juga nggak bahagia, ya nggak tenang hatinya, betul? Baiklah pemirsa, nanti akan dipandu oleh Miss Safa, ya, si cantik Clara nih, salah satu pengurus YBMD, ketua 2 dari YBMD yang akan mewawancarai para mualaf-mualaf kita. Baiklah, kita akan lanjut ke episode berikutnya. Wassalamualaikum. Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dibuka langsung oleh Ibu Pembina Yayasan Bali Mu'alaf Development. Dan pada kopdar kali ini akan dipandu oleh saya, Safana Mubarakah, sebagai Wakil Ketua Yayasan Bali Mu'alaf Development. Baik, saat ini saya sudah bersama Ibu Komang Simpen. Ibu Komang Simpen. Ada nama muslimnya Bu? Tidak. Berarti dipanggilnya Ibu? Ibu Anam aja, nama Ibu Anam. suami saya. Oh, biasanya dipanggilnya Ibu Anam. Ya. Baik, Ibu mungkin bisa berbagi Bu kepada para pemirsa di rumah tentang perjalanan hijrah Ibu saat akan memasuki Islam, mungkin Bu bagaimana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mu'alaf. Dulunya saya beragama Hindu. Keturunan saya Gusti, ya, Gusti. waktu dulu sebelum saya masuk Islam, ya. Saya anak ketiga dari 4 orang bersaudara, ya, kandung. Terus 8 orang lain ibu, laki-laki semua itu. Pada saat saya mau memasuki Islam itu, saya berkumpul bersama keluarga, minta restu kepada mereka termasuk orang tua. Saya direstui, dibilang sama kakak saya harus menjalankan Islam itu dengan baik dan dipelajari, diamalkan. Ya, saya pesan kakak itu, saya bawa sampai saat ini. Alhamdulillah, saya sekarang sudah bisa ngaji dan baca Al-Quran. Juga saya sudah sering ikut khatam Al-Quran pada hari Isra Mi'raj bersama ibu-ibu yang lain di masjid, ya. Terus di keluarga saya itu kebetulan suami saya itu ya pintar mengaji, ya. Saya punya 2 orang anak laki-laki. Yang pertama juga sudah menikah, alhamdulillah, istrinya seorang Muslim dan guru TPQ. Istri dari anak saya yang pertama, terus anak saya kedua masih sekolah mau menginjak SMA sekarang. Berarti tidak ada pertentangan, Bu, ya? Karena kalau Gusti di Bali itu kan kastanya cukup tinggi, ya, Bu, Iya. ya? Berarti dari keluarga tidak ada penolakan Tidak ada. sama sekali? Kalau masalah agama itu semua sama. Yang penting dijalankan dengan baik, gitu pesan dari keluarga saya. Berarti sampai saat ini masih menjaga hubungan baik dengan keluarga? Masih, saya tetap silaturahmi kalau ada acara di Bondalem, itu di Bondalem keluarga saya, keluarga besar. Saya diundang, saya datang seperti biasa sama suami, anak-anak biasa. Cuma kalau di bagian hidangan mereka sudah mengerti, Sudah saya mengerti, ya? Sudah tidak beragama Hindu lagi kan, ya sudah paham semua itu, ya. Berarti setelah memasuki Islam pun juga lancar, Bu, perjalanannya Ibu dalam mempelajari Islam, dalam kehidupan Ibu kan pasti berubah dari saat masih belum non-Muslim atau saat memasuki Muslim kan tentunya banyak perbedaan yang ada, Bu. Bagaimana Ibu menghadapi itu? Menghadapi saya santai dan tenang. Perbedaannya di Hindu sama Muslim itu masalah sembahyang aja. Ya, sembahyang kalau agama Hindu itu 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Yang di Muslim kan 5 kali sehari, yang namanya subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Yaitu kan namanya Islam, ya. Arti dari kata Islam itu udah ada di sana. Ya. Berat nggak, Bu, menjalani Berat Islam? kalau di sembahyang saya akui berat, sangat berat. Soalnya selain sholat tiap hari 5 kali sehari, ada sholat sunnah, tahajud. Ya itu belum saya bisa semua laksanakan yang sunnah sama tahajudnya itu. Belum saya bisa jalankan sepenuhnya. Cuma sholat 5 waktu itu pun enggak bisa 5 kali dalam sehari. Soalnya saya ini kerja di luar, Ibu. Kerja membantu suami, ikut di proyek. Ya, kalau saya subuh bisa, asar masih nutut waktunya sampai di rumah, terus maghrib isya alhamdulillah saya bisa jalankan. Cuma yang duhur itu kan kerja di proyek, gimana Ibu tahu kan ya, tempatnya ya kita harus kan bersih ya, harus suci kalau mau sholat, itu yang bikin belum saya bisa sampai 5 kali dah sewaktu. Sampai saat ini atau sekarang sudah? Ya sekarang kalau pas libur gitu saya di rumah bisa duhurnya dilaksanakan. Saya jujur aja enggak mau berbohong kalau masalah itu, Bu. Ya, saya mengayah suami saya kan tukang itu, Bu. Saya pembantunya lah istilah kalau pengayah gitu. Saya kan ikut terus tiap hari untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Oke, Bu, tadi menurut pemaparannya Ibu, berarti kalau misalkan dibandingkan dengan, maaf ya Bu ya, kehidupan Ibu secara perekonomian waktu saat masih menjadi berkasta gitu, Bu, di Hindu, bagaimana perbedaannya dengan yang saat ini? Waktu saya masih berkasta di Hindu, kebetulan orang tua saya itu seorang petani.
seorang petani. Saya itu dari kecil sampai sekarang pun setelah punya suami, saya masih nyabit gitu, nyabit rumput. Saya sambil memelihara kambing sekarang, Ibu, kerja proyek melihara kambing. Saya seorang petani, keluarga saya, bapak ibu saya dulu. Itu saya kan udah dididik dari kecil untuk bekerja keras sampai sekarang. Apa berbeda jauh atau Sama, makanya sama sekarang juga saya kan kerja keras, Ibu. Nggak pernah mengeluh saya karena udah dari Sudah terlatih, iya, ya? sudah terlatih tiap hari. Ibu-ibu di sini sudah tahu semua siapa saya gitu. Saya seorang petani dari dulu. lalu untuk prosesnya Ibu masuk atau mengenal Yayasan Bali Mu'alaf Development itu bagaimana, Bu? Saya kan di Yayasan Bali Mu'alaf Development itu kan dipandu sama Ibu Desi Purbayanti ya. Bu Desi. Ya melalui dia saya bisa masuk Yayasan Bali Oh ya, Mu'alaf. sebelumnya mohon maaf, Ibu masuk Islam di tahun berapa? Hari pernikahan saya itu 10 Desember 1998. 98. Masuk Islamnya di saat sebelum menikahnya? Ya hari itu saya Oh, hari syahadat. itu juga. Iya, kan pernikahan saya di KUA Mojokerto, Kecamatan Gedek. Oh, Iya. berarti lewat Ibu Desi diajak untuk ikut di Yayasan Bali Mu'alaf seperti itu, Bu? Iya kan ketemunya kan di Masjid masjidnya Ar-Rahman yang Bukti. kemarin. Iya. Ini. Ya baru sekitar berapa bulan ini kan? Belum Iya. ada setahun ini. Tapi selama jarak yang sebelum setahun ini bagaimana perbedaan Ibu saat sudah mengikuti Yayasan Bali Mu'alaf Development, Ibu? Ya alhamdulillah saya bersyukur dan sangat senang ada yang membawa kita ke sebuah majelis gitu. Saya sangat bersyukur sama Oma Lili dan rekan-rekannya, sangat menghiraukan kami semua yang ibu-ibu mu'alaf, dan juga ibu sudah memberikan saya semangat dan juga telah memberi bingkisan sewaktu mau lebaran kemarin, Oma. Ya saya sangat bersyukur sekali ketemu Oma Lili dan rekan-rekan semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oh, ya. Ya memang begitulah sosok Oma Lili yang kita kenal juga ya, Bu ya. Sudah sampai mana di tahap mempelajari Al-Qur'an ya? Saya belajar Al-Quran itu di Jawa. Oh, di Jawa. Kebetulan rumah mertua saya jarak satu rumah sama guru ngaji. Pertama saya nikah itu, kedua mertua saya itu yang laki ya, bapak pintar, dia mengaji. Saya diperkenalkan huruf alif ba ta sa itu suruh menghafal dan mengingat, karena saya disuruh cari guru ngaji aja dulu biar enggak ada rasa enggan gitu sama mertua. Kebetulan di situ ada guru ngaji, Bu. Saya belajar ngaji 2 tahun, Bu, khatam Al-Qur'an. Pertama mulai belajar saya ngaji setelah anak saya TK yang pertama. Habis jemput TK jam 9 pagi itu saya udah kumpul sama 10 orang ibu-ibu mualaf saya aja sendiri. Yang itu muslim. Yang bikin saya herannya itu yang 10 anggotanya itu saya aja yang bisa khatam Al-Qur'an, yang ibu muslimnya itu enggak bisa. Padahal itu ibu-ibu seorang muslim kan, asli Jawa lagi. Waktu saya pas khatam Al-Qur'an, guru ngaji saya terharu memeluk saya dan menangis. Khatam Al-Qur'an kan bikin bacaan kalau di Jawa ya, selamatan gitu. Saya ingat sekali itu ngasih anak-anak yang ngaji, waktu itu masih 30 orang anak-anak mengaji. Saya bikinkan nasi kuning pakai mika gitu. Ya, itu pengalaman saya di Jawa. Dan saya juga sering diajak ziarah ke Wali Lima, pernah, Bu, Surabaya. Udah 2 kali. Saya di Jawa itu 9 tahun. 9 tahun saya berada di Jawa. Terus 2008 saya pindah ke Bali. Mungkin sudah hijrah saya seperti itu biar pulang ke Bali mendampingi nenek saya. Nenek saya kan ditinggal sama almarhum bapak udah hampir 10 tahun. Berarti sekarang tinggal Ibu aja yang Iya, tinggal ibu saya. Ibu saya pun tinggal di rumahnya sendiri. Kalau malam bubuk di rumah saya. Kan jarak 5 rumah dari rumah. Ibu sekarang juga sudah Al-Qur'an, sudah lancar, Bu? Ya alhamdulillah, namanya orang kan masih ada kekurangan. Enggak mengaku pintar sih, enggak, saya masih
perlu belajar juga Ibu. Biar nanti mungkin bisa dipersiapkan untuk acara MTQ YBMD selanjutnya ya Bu ya. Alhamdulillah gitu. Ataupun mungkin Ibu ada harapan untuk YBMD ke depannya, Ibu pengennya yang gimana sih? Mungkin bisa diceritakan sama pemirsa. Inginnya Oma Lili mengajarkan kita terus sampai semua teman-teman bisa berhasil mempelajari apa yang Oma Lili harapkan ya untuk masa kedepannya biar lebih bagus lagi lah Oma. Ibu terlihat sayang sekali sama omanya nih Bu. Iya, saya sangat kagum, gimana ya, perasaan saya tersentuh, ingin nangis gitu. Baru kali ini kan udah berapa tahun saya memeluk agama Islam kan dari 1998. Sekarang kan 2025. Udah hampir 26 tahun ya. Alhamdulillah keluarga saya ya, keluarga sakinah mawaddah warahmah Ibu. Kebetulan saya ya dapat suami juga enggak aneh-aneh, peminum enggak, penjudi enggak, cuma ingat kerja, yang penting merokok gitu aja. Semangat hidupnya. Tapi ngajinya alhamdulillah dia di rumah. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu atas ceritanya, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Semoga bisa bermanfaat bagi para pemirsa di rumah ya Ibu ya. Sama-sama. Baik pemirsa, saat ini sebelah saya sudah ada mu'alafah yang berbeda. Ibu bisa perkenalkan namanya Bu? Assalamualaikum, nama saya Sofi Mas Istiana. Sofi Masti, Ibu Sofi. Panggilannya Ibu Sofi. Sofi. Ibu Sofi. Sebelumnya nama Hindunya siapa Bu? Kadek Mastini. Kadek Masti. Masti. Alhamdulillah Ibu sehat hari ini Bu. Alhamdulillah. Relax Bu. Ya, siap untuk kita tanya-tanya Bu. Oke, Alhamdulillah. Ibu, ya mungkin bisa Ibu bercerita kepada para pemirsa bagaimana perjuangan Ibu dari agama sebelumnya hingga memeluk agama Islam. Mungkin bisa sharing ke pemirsa. Pertama saya masuk mu'alaf tahun 2006. 2006. Mm-mm. Itu pada saat mau nikah atau memang sudah dari keinginan dari sendiri? Udah mau nikah itu Januari 2026, 15 Januari 2006. 2006. 2006. Mm-mm. Jadi apakah sulit Bu prosesnya ketika Ibu akan memeluk agama Islam? Bagaimana mungkin dari keluarga mungkin mungkin menentang atau bagaimana Ibu? Dari keluarga memang pertama nentang ya, nggak gini. Saya tuh kawin lari sebenarnya. Nggak tahu kan, gitu. Pas tahun baru saya lari ke sini ke Singaraja gitu. Aslinya dari mana Bu? Dari Ubud. Oh dari Gianyar. Ubud. Suaminya dari? Sini. Suaminya dari Singaraja. Makanya diajak suami ke Singaraja. Mm-mm. Terus hubungan dengan keluarganya setelah itu bagaimana Bu? Udah kawin, udah diterima dah. Oh, udah kawin mau, baru diterima. Udah punya anak kan udah diterima dah. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Berarti sampai sekarang apakah sama keluarga masih berhubungan baik? Masih. Sekarang tetap. sudah berhubungan baik, sudah bisa menerima. Pada saat Ibu ke keluarga, apakah ada penolakan gitu atau ya sudah gitu? Pertama ada penolakan, Ada kan orang dari Singaraja ke rumah. Dari Singaraja ke rumah. Ke rumah dia bawa apa Itu sesudah namanya, nikah ya kardus. Bu ya? Belum. Oh sebelum nikah, itu sebelum nikah. Bawa kardus kan ke sana dia gitu. Kayaknya berantem deh di rumah gitu. Udah gitu lama-lama diterima dah. Udah kawinnya. Udah kawin baru diterima. Udah punya anak itu posisinya. Oh bakal diterima. Berarti sekarang hubungannya baik-baik dengan keluarga. Lalu perjuangan setelah mempelajari Islam, bagaimana Bu perjuangannya? Perjuangannya saya ngaji tuh udah lah baru-baru ini kan. Baru-baru ini belajar ngaji. Pada saat ada YBMD atau duluan pengajian? gitu. Udah, tapi yang ngajarin itu meninggal dia gitu. Belum sampai khatam Al-Qur'an gitu jadinya. Karena kan di Islam ini kan banyak juga Bu, ada dibilang apa ya, kalau peraturan sih ya buat kita lah sebenarnya kan Islam itu mengaturnya itu misalkan ada sholat 5 waktu, terus bahkan hal-hal kecil itu juga diatur dalam Islam gitu. Bagaimana Ibu tuh menyikapi hal itu? Apakah merasa berat untuk menjalani atau mungkin malah merasa senang karena kok diseperhatiin ini ya rasanya gitu? Pertama berat. Berat. Udah gitu terus sudah dijalanin, alhamdulillah
bisa. Alhamdulillah bisa. Suami juga pastinya ikut turut membantu, Iya. Bu, ya. Berarti anaknya, Yang ngajarin ini Bu Is. oh Bu, Heeh. berarti udah lama juga Sholatnya. kenal sama ibu. Orang kan ipar. Oh, iparnya. Masya Allah. Berarti memang dari keluarga suami juga kuat ya Bu ya untuk Islamnya Bu ya. Anaknya sudah berapa Bu? Dua, Udah 2. udah SMA 1, kelas 4 SD 1. Kelas 4 SD 1. Kalau untuk Al-Qur'annya, baca Al-Qur'annya sampai sekarang udah sampai mana? Masih Iqra atau sudah Al-Qur'an? Dulu pernah sampai Al-Quran, tapi diulang lagi gitu. Kan udah lama nggak gini, nggak baca-baca Al-Quran gitu kan udah lama. Sekarang diulang lagi ke Iqra 3 gitu. Iqra 3. Tapi masih mungkin lebih mudah belajarnya Bu ya. Heeh. Makin sering-sering. Nanti kalau bisa sampai Al-Quran nanti ikut kompetisi YBMD Bu ya, MTQ, mu'alaf ya Bu ya, insya Allah ya Bu ya. Alhamdulillah. Sebelumnya bagaimana Ibu bergabung di YBMD, ceritanya bagaimana Bu? Ya, bergabungnya kan ini, Oma kan gini, datang ke sini. Iya, maksudnya Ibu diajak oleh siapa gitu untuk bergabung di BMD? Yuk kita ikut Yayasan Bali Mu'alaf gitu. Kan sebelumnya Ibu sudah punya atau mungkin Ibu sudah punya perkumpulan pengajian? Belum. Pengajiannya punya waktu YBMD ada, baru dibentuk Ya, pengajiannya itu. Oh, pengajian yang di rumah. Pengajian yang ya yang di rumah mungkin sebelumnya Oh, udah dari lama. saya kawin tuh udah ada. Terus yang ngajak untuk bergabung di YBMD siapa Bu? Teman-temannya mualafnya. Oh, teman-teman mu'alaf. Berarti memang sudah kenal satu sama lain ya Bu, yang mu'alafah di Iya. Bukti ya, Bukti. Ibu ada yang ingin Ibu sampaikan nggak kepada untuk YBMD khususnya Bu? Apa harapan Ibu ke depannya? Harapannya semoga semakin sukses YBMD-nya, semakin apa namanya ya bisa apa namanya diniin belajar mualaf-mualafnya lagi Bisa lebih membantu meningkatkan ya Bu ya, meningkatkan pembelajaran mu'alaf-mu'alaf. iya. Baik Ibu, ada yang ingin Ibu sampaikan nggak pada pemirsa di rumah? Biar semangat juga Bu belajar ini Bu. Ya sebagai mualaf-mualaf kita harus semangat belajarnya ya. Atau mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Oma khususnya Bu? Ya sebagai pada Oma saya ucapkan terima kasih udah bisa bergabung sama YBMD-nya. Alhamdulillah ya Bu ya. Insya Allah apapun yang Ibu dapatkan di YBMD ini tentunya bermanfaat ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya Bu. Apa-apa kan? Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama Ibu Ovi. Ibu Ovi. Tadi Ibu Sofi, sekarang Ibu Ovi. Ovi. Nama aslinya siapa Bu? Nama asli Hindunya Komang Ovi Meliani. Oh, nama Islamnya juga Ovi. Ovi, ya? Ovi Meliani. Meliani. Cuma Komangnya aja dihilangin. Oh, komangnya aja dia. Baik, Ibu, mungkin bisa ceritakan nih kepada pemirsa bagaimana perjuangan Ibu atau cerita hidup Ibu pada saat memasuki agama Islam. Gimana ya, cukup gini sih, ada tantangannya di dalam keluarga saya. Awalnya saya pacaran kan nggak tahu, tak kira apa namanya, nggak ada permasalahan seperti yang saya alami gitu. Tapi setelah saya deket hari pernikahan dengan suami saya, otomatis orang tua saya itu kayak apa namanya, dinasehatin sama om saya gitu, agama itu semua sama, tidak ada yang beda. Akhirnya pas tradisi nikah saya itu kan saya harus di Hindu dulu acaranya gitu. Untuk keluarga suami sih mau ikut gini saya, tradisi adat saya gitu. Setelah itu baru saya diajak ke rumahnya dia untuk akad nikah. Berarti pada saat posisi nikah tuh masih beda agama atau? Iya, dia apa kayak di Hindu itu ada istilahnya mepamit. Mepamit? Iya, Oh, iya, iya. saya isi mepamit kayak Hindu lah, istilahnya pernikahan saya itu di apa namanya seperti orang Hindu dulu. Setelah itu baru saya diminta dibawa ke atas ke rumah suami saya. Tenang Bu ya. Iya. Dari masa pacaran pada sampai saat mau nikah itu berarti tidak ada terlalu tantangan yang Enggak sih, cuma apa kayak dia menasehati aja. Ini udah jalan kamu yang bawa gitu. Orang tua saya itu menyerahkan ke saya gitu. Nanti apapun resikonya harus saya siap menerima gitu.
Kalau misalkan dari ibu sendiri ada sedih mungkin Bu Iya, ketika ibu sedih harus lah pindah ke agama meninggalkan Islam. agama sendiri itu pasti sangat sedih bagi saya. Tapi setelah ibu masuk Islam kan setelah itu ibu pastinya harus mempelajari Iya. tentang Islam. Itu bagaimana ibu menjalaninya? Menjalani itu apa, saya dicariin kayak guru gitu sama mertua saya. Kebetulan mertua saya guru ngaji sih dia gitu. Kadang dia yang ngajarin saya gitu. Awalnya saya gini, oh ternyata Islam itu gini ya, ternyata ya ibadahnya itu banyak sekali, ternyata sampai 5 kali, sedangkan kalau di Indo cuma 3 kali kali ya. sehari. Terus di Islam tuh harus diwajibkan sekali kita sholat. Itu sih Berat kayak mungkin ya sih, Mbak. agama awal-awalnya aja sih berat sekali, ternyata susah juga menjalani agama Islam, tapi berjalannya waktu biasa aja sih bagi saya tuh nggak Kayak awal-awal iya, gitu nggak ya, masih awal-awal berat. ya berat sekali, bisa nggak gitu aja. Berarti keluarga suami juga memang dari awal sudah mendukung ya Bu ya. Dari kedua keluarga sudah mendukung. Iya. Alhamdulillah. Sekarang sudah punya anak berapa Bu? 1 mau 2. Oh 1 mau 2. Iya. Mau 2 nih isi lagi isi. Iya, Oh, udah isi. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu bagaimana awal mulanya Ibu mengenal YBMD? Kan Ibu sudah mualaf, berapa tahun berarti Ibu sekarang? Udah mau 5 tahun sih. Udah mau 5 tahun. Iya. 2000 berapa berarti masuk Islam? 2020. 2020 masuk Islam, lalu sudah berjalan 2019. Oh 2019. Oh, iya, Sudah berjalan 5 tahun. 2019 ya. Itu bagaimana awal mula Ibu mengenal Yayasan Bali Mu'alaf Development gitu? Mengenalnya itu kayak itu YBMD itu gitu. Terus setelah saya ikut mengaji di sana, oh ternyata ini yang namanya YBMD gitu. Saya sangat senang sih semenjak ada yayasan YBMD ini, saya lebih tahu lah ini ilmu Islam itu gimana, cara mengaji itu gimana. Jadinya kan di sana kan banyak teman-teman yang mengajari juga di sana ngaji, kan lebih fokus lah jadinya gitu. Banyak teman-teman seperjuangan juga Iya, Bu yang mempelajari sama, Islam. iya. Jadi lebih masuk untuk ilmunya gitu ya Iya. Bu ya. Ibu mungkin ada kesan-pesannya untuk YBMD Bu. Ibu harapannya bagaimana sih YBMD ke depannya gitu? Untuk YBMD kedepannya semoga sukses selalu dan bisa berbagi terus kepada umatnya dan mualaf-mualaf yang ada di Bali. Ya. Ibu udah sampai mana sekarang tahap ngajinya? Masih ngajinya. Iqra atau sudah Al-Quran? Ikro 3. Iqra 3. Bismillah Bu, lagi sedikit kan? Habis itu Iqra 4, 5, 6 bisa Al-Quran. Nanti siap-siap untuk ikut kompetisi Bu ya. Iya. Di YBMD nanti ada MTQ namanya Bu ya. Karena kan memang Korwil Kubu Tambahan ini baru kurang lebih hampir setahun bergabung di YBMD gitu. Jadi belum pernah mengikuti MTQ Iya. gitu ya Bu ya. Mungkin ada ingin disampaikan juga Bu untuk Oma nih Bu, untuk Oma Lili, untuk pembina YBMD. Ya, untuk Oma Lili terima kasih banyak atas motivasinya dan itu motivasi yang telah diberikan kepada saya. Saya banyak mengerti tentang mengaji di dalam yayasan YBMD. Baik, itulah pemirsa, terima kasih ya Bu atas Iya. ceritanya. Semoga sehat, Iya. adiknya sehat, Iya. keluarganya juga sehat. Amin, Amin. amin, Terima kasih amin. banyak ya Iya. Bu. Baik pemirsa, saat ini kita sudah bersama mu'alafah selanjutnya. Sudah berapa? Sudah mu'alaf kelima yang akan kita tanya-tanya pada hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, namanya siapa? Boleh dikenalkan kepada pemirsa? Hikmah. Nur? Hikmah. Nur Hikmah. Nama aslinya siapa Bu? Kalau dulu Ketut Suardani. Ketut Suardani. Lalu sekarang namanya Ibu Nur Nur Imah. Nur Hikmah. Hikmah. Iya. Bisa dipanggil Ibu. Ibu Nur. Ibu Nur biasanya ya Bu ya. Ibu cantik sekali Bu. Lagi. Ya. Bu, mungkin bisa diceritakan Ibu kepada para pemirsa bagaimana perjuangan Ibu pada saat memeluk agama Islam. Ya pokoknya menurut tantangannya berat sekali. Berat ya Bu ya. Ya ada jauh-jauh. Tahun berapa Bu? 90. Udah mulai udah punya anak. Satu tahunnya lama udah anak saya ada 2 gitu loh. 90 kawin. Ibu saya 90 kawin. Nah ujiannya tuh berat itu. Gimana mungkin bisa diceritakan? Ujiannya. Pokoknya ada aja gini kadang-kadang ditinggal suami ke mana tinggal di negara di luar gini dah. Itu Ya. sudah masuk Islam. Udah masuk Islam. Sekarang alhamdulillah bisa kumpul. Dulu
suaminya tinggal di mana di negara berapa 1 tahun, dianya tapi jualan ya suami saya. Terus saya di rumah sama anak pertama, ya anak pertama tinggal 1 minggu sekali pulang. Udah biasa sekarang alhamdulillah, kehidupan saya sekarang udah ini sukses gitulah. Pokoknya enggak begitu biasa sederhana gitu. Sekarang kumpul dah lagi. Alhamdulillah. Lain daripada yang dulu. Ya, Tantangan pertama apa sih kali. Bu yang bikin Ibu tuh kayak ya Allah kok berat Ya banget Allah, sih? Gitu. dulu gimana, Bu, ya, ceritanya? kan, pokoknya ditinggal terus. Udah gitu sekarang ya alhamdulillah tahun ini habis corona ini sekarang udah kumpul dulu. Saya kerjanya sembah kecil balau, suami pergi. Saya juga tinggal di Denpasar 5 tahun, tinggal suaminya tinggal di sini. Terus sekarang udah ada kumpul habis corona ini dah. Habis corona tuh Bu ya. Kumpul Kalau biasa. misalkan waktu baru mau masuk Islamnya tuh Bu, Baru masuk Islam tuh biasa, enggak ada gini keluarga rintangan. setuju aja. Udah setuju aja. Kalau saya ya pulang biasanya kan ibu saya ngerti enggak dikasih gini. Kalau saya pulang sama suami saya ya baru pengantinan tuh kan mainan ke rumah ke Indo ya. Terus dikasih enggak spesial lah piring gitu. Oh, udah dipisahin berarti Bu ya? Ya Udah dari ngerti dulu berarti ya. juga. Terus makanan itu telur sama sahur aja. Udah dibeliin dengan orang Berarti Muslim. Ibu habis nikah tinggalnya masih sama orang tua karena suami Udah, merantau. udah. Oh, udah. Di sini. Udah sendiri? Di sini sendiri sama suami. Di sini udah punya anak 1. Ke sini dah dibikin. Udah punya anak 1 baru suami merantau. Ya, Oh, ya gitu. Tinggal baru punya anak 1 saya merantau suami saya. Terus ini dah tapi jualan dia jual kain. Sekarang habis corona saya di rumah terus. Tidak kemana-mana. Suami saya juga gitu tidak kemana-mana. Cuma injek ada suami saya. Itu Kalau ceritanya. Kalau dalam mempelajari syariat-syariat Islam mungkin kan Ya. kalau di Hindu kan Sembahyang sembahyang. maturan. Kalau di Islam kan kita sudah 5 Sholat. kali Ya, wajib ya, gitu ya, ya. ya. Bagaimana Ibu menjalani syariat-syariat Islam itu? Aduh dulu kan enggak pernah sholat itu kan enggak pernah sholat bukan pernah sholat. Orang kerjanya itu loh. Oh iya. Akhirnya di rumah 5 waktu bisa ya. Subuh, lohor, asar, maghrib bisa tetap gitu. Sekarang juga alhamdulillah. Tapi ini dah apa itu belajar itu baru ada umah yang belajar. Baru ngajinya Ngaji alik itu baru. alif bata. Sekarang Memang udah ikro berapa Bu? udah 4, udah 5. Orang jarang ya kadang-kadang kan aduh kok lupa gitu. Kan kelihatan gini. Dari kecil ya kecil suara saya. Iya ada Kencengin coba Bu. gimana? Ini. Oh, ibu nggak bisa. Nggak bisa besar. Bisa Bu? Ya nggak bisa. Ah, Ya, gitu. bisa. Satu Suara bisa gitu. sera-sera. Iya gitu dah Bu. Ya. Ya, Berarti Ya, mulai tawa ibu. ya, berarti mulai belajar ngajinya waktu ada Ya. YBMD. Ya, Sekarang itu sudah ada. ikro 4. 4, mau jalan 5. Ya, 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 Bu, ya. ya. Ini kan. Terus Terus bagaimana Ibu rasain perbedaannya sebelum dan sesudah Oh. atau mungkin apa harapan sekarang Ibu untuk YBMD? sekarang enak tahu dah huruf-huruf itu. Dulu kan cuma diajarin apa itu sembahyang aja sama suami gitu loh. Sekarang baru ada oma baru ya kumpul. Dulu-duluan sudah ada tapi nggak punya anak gimana. Sekarang kan udah punya anak. Anaknya sudah semua di Denpasar. Udah nikah semua? Ya, sekarang bisa dah. Ya, berarti sekarang lebih Baru ada oma dah. iya. Ya, baru. Harapannya Bu untuk kedepannya? Untuk YBMD? Untuk mungkin untuk Oma Lili apa yang ingin Ibu sampaikan? Maksudnya Harapan untuk YBMD misalkan Ya. ada kegiatan apa gitu Ibu pengennya tuh atau ngajinya mungkin bagi Korwil Ibu sendiri pengennya ngajinya sekarang berapa kali seminggu Bu? 1 kali. 1 kali Hari ya. Minggu aja. Mungkin harapan Ibu ya yuk mungkin bisa 2 kali ya seminggu gitu. Ini menurut teman-teman biasa aja dah, seminggu gitu. Orang di desa ya, semua ibu-ibu sibuk tuh kadang-kadang gini, kadang-kadang gitu. Berarti Kalau sekarang ya ikut dah sana gitu. Pokoknya kita kadang-kadang karena yang ngajar itu ya sibuk, dah masuk. Bu, dah ngaji dah. Dah ada gurunya oh, iya. Berarti sudah senang Bu ya dengan Ya, sekarang dan senang banyak rame-rame juga jatuh, perubahan yang Ibu ya, rasakan ya, Bu ya, baru ada oma. Iya. Ya dulu ya ini sekarang udah berdiri itu loh baru ada oma. Lama dah orang Hindu ya rame-rame. Pokoknya 1 bulan 4 kali dah datang 1 kali gitu. Kok nggak datang Bu?
karena gimana yuk ke Denpasar. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu ya atas ceritanya kepada pemirsa. Ibu juga sangat ceria sekali. Jadi kelihatan awet muda Bu rasanya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Iya, Ya, udah Bu, mau lagi Bu? Mau bilang apa lagi Bu? Ayo Bu. Baik pemirsa, setelah beberapa mu'alaf tadi yang sudah kita minta cerita terkait dengan perjuangannya dalam memeluk Islam, saat ini saya sudah bersama Ketua Mu'alaf dan juga pembina dari Korwil Ar-Rahman Kubu Tambahan. Mungkin pertama kepada Ibu Ketua Mu'alaf, mungkin bisa memperkenalkan diri kepada para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ismawati. Asal saya dari Tejekule. Terus saya itu masuk Islam tahun 1997. Tahun 97. Itu saya masuk Islam itu awalnya karena kenal suami ya. Karena kenal suami, habis itu saya masuk Islam tahun 1997. Langsung selama perjalanannya itu tidak ada halangan, dari keluarga juga tidak ada. Dari keluarga Ibu maupun keluarga suami? Iya betul. Iya, sama-sama menerima gitu istilahnya. Sudah bisa memaklumi gitu ya. Sudah ada izin lah istilahnya gitu kalau mau masuk Islam gitu, mau pindah ke agama Islam itu sudah ada izin dari ayah maupun ibu gitu. Jadi tidak ada halangan apapun, tidak ada rintangan apapun. Alhamdulillah. Kalau setelah memeluk agama Islam, apa ada rintangan yang Ibu alami? Kalau setelah masuk Islam sih tidak ada ya, untuk rintangan-rintangan yang dianggap berat itu tidak ada. Paling di keluarga paling ujiannya itu sakit. Suami saya itu sakit-sakitan terus, saya sakit-sakitan terus, itu aja sih kayaknya ujiannya ya. Alhamdulillah, kalau yang lain-lainnya gitu alhamdulillah tidak ada. Kalau sampai saat ini alhamdulillah sehat semua Bu? Alhamdulillah sehat. Terakhir-terakhir ini sudah karena kita itu sudah melalui ujian-ujian itu, akhirnya alhamdulillah sudah tidak ada lagi ya. Juga sudah berserah diri kepada Ya, Allah Bu ya, benar, sudah benar. ikhlas Ya. dalam menerima semuanya. Iya, betul alhamdulillah. Baik Ibu sebagai ketua mu'alaf di Korwil Ar-Rahman Kubu Tambahan, bagaimana mungkin pendapat Ibu tentang YBMD? Karena kan Ibu sebagai ketua yang juga mengajak merangkul teman-teman mu'alaf lainnya Ibu. Alhamdulillah, kalau untuk YBMD alhamdulillah ya, karena Oma itu awalnya itu ke Bukti itu dor-dor ya Oma ya. Dor-dor benar itu, karena pada awal itu ke Bukti itu ayo mu'alaf kumpul katanya. Ada gini, awalnya saya kira itu katanya ada bantuan gitu. Itu awal. Setelah Oma Lili datang hadir di Bukti, ternyata beda gitu. Saya pikir langsung ada bantuan gini gitu. Ternyata enggak, ternyata benar-benar sangat bagus ya gininya Oma itu. Ternyata itu membimbing kami mu'alaf di Bukti. Alhamdulillah, terima kasih Oma, terima kasih banyak sekali Oma, karena Oma sudah mendidik kami, membimbing kami mu'alafah di Bukti. Iya Bu, kadang-kadang memang Oma itu out of the box Bu. Iya. Jadi orang-orang kiranya gini, ternyata nggak kayak gitu. Iya, benar-benar. Iya, jadi yang paling penting itu keberlanjutan Bu. Jadi nggak cuma pada saat itu aja, tapi bisa terus-menerus sampai sekarang ya Bu ya, sudah berjalan hampir 1 tahun program-program di mu'alaf Kubu Tambahan ya Bu ya. Ya, alhamdulillah sedikit sih memang ada kadang-kadang ya kendala-kendalanya. Saya sebagai ketua kadang ada kendala-kendala kami pada saat belajar gitu. Mungkin karena kesibukan ibu-ibu ya. Sekarang itu semua pada aktif kerja. Jadinya kadang-kadang harus harus menekan gitu biar bisa hadir gitu. Jalan gitu. Ya, biar tetap jalan gitu pengajiannya. Alhamdulillah sih tetap berjalan gitu. Ada aja yang datang gitu, alhamdulillah. Kalau pengen Ibu harapin untuk di Korwil Kubu Tambahan gimana nih Bu sebagai ketua mu'alaf, mumpung ada pembina Korwilnya juga Bu, mungkin bisa mengajukan nih Bu, ayo Bu adain kegiatan ini, kegiatan tambahan mungkin Bu. Kalau harapannya ke depan sih ya supaya mu'alaf itu lebih maju lagi gitulah istilahnya.
terus mungkin ada pembimbing guru yang benar-benar bisa gitu mengajak gitu istilahnya ya, benar-benar bisa. Memang selama ini sih gurunya baru satu ya, mungkin bisa ditambah lagi lah istilahnya 2 orang gitu biar lebih gini gurunya gitu. Itu harapan kami ya di Korwil Kubu Tambahan. Ya, itu colek Bu, colek pembinanya Bu. Colek-colek. Sudah sering colek-colek. Tapi dia memang alhamdulillah udah setiap kali ada pertemuan ada Sering apa komunikasi. selalu alhamdulillah bagus sekali. Terima kasih juga Bu Des. Ya, berarti kita langsung nih bergeser ke Bu Des ya Bu ya. Mungkin bisa perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korwil Kubu Tambahan Desa Bukti, Masjid Ar-Rahman. Saya dipilih sebagai Korwil. Sebenarnya saya kalau menjadi Korwil itu sebenarnya ilmunya belum begitu luas gitu kan. Jadi mau tidak mau saya harus mau menjalani Korwil walaupun pengalamannya tidak begitu luas gitu ya. Insya Allah dengan usaha dan doa apapun itu harus dijalani dan insya Allah akan ada jalannya juga. Apalagi kita kan di sini istilahnya mengurus mu'alaf yang mana alhamdulillah saya sebagai Korwil sangat bahagia sekali dan senang sekali bisa bertemu dengan Oma Lili. Dan sebenarnya saya dari dulu itu kepingin yang namanya ibu-ibu mu'alaf itu dibimbing, terus ada yang namanya istilahnya kegiatan yang mana ibu-ibu mu'alaf itu kan istilahnya awam belum begitu tahu yang nama bacaan-bacaan alif, ba, ta itu kan. Dengan adanya Oma Lili jadi terbentuklah yang namanya pengajian ibu-ibu mu'alaf yaitu YBMD begitu. Jadi saya begitu sangat senang sekali gitu. Dari dulu saya pingin sekali gitu membimbing ibu-ibu mu'alaf, namun karena istilahnya saya pribadi juga dulunya masih kecil, dulu waktu saya masih kecil dalam mengaji itu kurang begitu fasih dalam pembacaan. Jadi sebenarnya pingin sekali saya mengajar ibu-ibu mu'alaf gitu, karena banyak sekali ibu-ibu mu'alaf di rumah yang sangat-sangat ingin belajar gitu. Cuman karena saya sendiri merasa ilmunya kurang begitu pandai, akhirnya saya sedikit ragu untuk membimbing ibu-ibu mu'alaf. Dan kebetulan alhamdulillah dengan adanya Ibu Oma Lili, terus dia mengarahkan untuk bagaimana caranya mu'alaf istilahnya bisa terbentuk yang namanya bisa membaca doa, cara-cara sholat seperti itu. Saya alhamdulillah terima kasih banyak dan sangat bersyukur sekali gitu bisa bertemukan dengan Oma Lili. Jadi alhamdulillah di rumah sudah terbentuk yang namanya mu'alaf YBMD seperti itu. Dan semenjak adanya YBMD begitu banyak istilahnya undangan atau masukan-masukan, terus ada juga bantuan-bantuan seperti kurban pada hari raya Idul Adha, mu'alafnya mendapatkan kurban seperti itu dari Oma Lili. Dan kemarin juga ada juga dari Singaraja memberikan bantuan, katanya di Desa Bukti ada mu'alaf gitu. Jadi dimintakan data-datanya dan saya sama dengan suami juga sangat-sangat senang gitu kan, dalam artian ternyata mu'alaf kita dari Desa Bukti itu termasuk orang-orang yang sangat diperdulikan, diperhatikan gitu, sampai mu'alaf Bukti itu dimintakan datanya dari pusat Singaraja gitu. Nah, saya juga termasuk sangat senang sekali dan alhamdulillah ibu-ibu di rumah itu mu'alaf terkhususnya ternyata sangat-sangat diperhatikan oleh orang-orang yang begitu peduli dengan ibu-ibu mu'alaf gitu. Itu aja sih dari saya. Dan pesan-pesan saya mudah-mudahan YBMD ini bisa lebih maju lagi, bisa lebih sukses lagi, terus bisa lebih kreatif lagi untuk ibu-ibu mu'alaf yang di rumah. Terkhususnya apalagi sekarang akan ada program istilahnya lomba mu'alaf, dari yang namanya lomba MTQ, apalagi nanti misalkan nanti ada yang juara 1 akan diumrohkan gitu.
saya sangat senang sekali dan berharap mudah-mudahan dari rumah Bukti bisa mewakili daripada lomba ini. Amin, Allahumma amin. Sekian Untuk dari program-program dari Korwil Ar-Rahman Kubu Tambahan mungkin bisa dijabarkan kepada pemirsa. Kalau untuk program-programnya sih untuk mualafnya untuk sementara kita masih belajar mengaji, terus akan belajar tata cara sholat seperti itu, terus tata cara doa-doa. Nanti setiap minggunya kita akan istilahnya biar tidak jenuh membaca Iqra, terus nanti setiap minggu kita akan ada program misalkan minggu ini kita belajar mengaji, terus minggu kedua kita belajar membaca doa-doa, terutama doa-doa mau wudu, sholat, yang seperti itu gitu aja sih dulu. Dan kami juga terima kasih sudah mendatangkan guru ngaji, dan juga sudah kemarin sudah ada silaturahmi dari Syekh Al-Firdaus seperti itu, dan kami juga mendapatkan bingkisan berupa mukennah dan juga tuntunan ilmu zikir dari Syekh Al-Firdaus Dari Singapura. ya, dari Singapura ya. Baik pemirsa, itulah wawancara kita dengan Ibu Ketua Mu'alaf, Ibu Ismawati, dan juga Ibu Desi sebagai pembina Korwil Bukit Kubu Tambahan. Tadi yang dibilang apa tuh, Oma, saya sih sabar aja menghadapi hidup, Bu. Islam itu artinya berserah diri. Kepada siapa? Kepada yang menciptakan seluruh alam semesta, yaitu Allah. Kalau kita tidak berserah diri, jangan masuk Islam. Apapun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, apapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini akan kembali. Masalah, aduh Mama, masalah saya besar. Saya tanya, lebih besar mana kamu Allah sama masalah? Allah sih, Allahu Akbar, makanya udah titik. Ayo, siapa yang punya masalah besar? Mana lebih besar, Allah apa lagi masalah kita? Allah. Sudah, berarti kita Kecil. masalah kita Kecil. jangan dibesar-besar. Yang kecil dibesarin. Iya nggak? Kalau ada omongan ditambahin, kasih garam, kasih cabai, pedes. Ya, langsung deh. Tapi kalau duit berkurang, Oma. Apa tuh? Kalau duit berkurang dia, Apanya? enggak dapat lebih dari Apanya? berkurang. Duit. Iya. Duit selalu berkurang. Ya, Bu, saat kita melihat dunia, lihatnya ke atas sampai ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Kalau lihat akhirat, ke atas sampai ke bawah. Ke atas. Maksudnya apa? Siapa tahu ngomong atas, bawah. Pinter jawab, ditanyain kagak tahu. Ayo, kenapa harus ke bawah? Sudah kita belajar. Oke. Ayo, kalau kenapa harus lihat ke bawah? Kalau melihat dunia, jawab. Agar kita selalu merasa rendah hati, tidak sombong. Terus, apalagi? Ayo jawab. Ini Bu. Melihat ke bawah biar mata bisa tertutup, jangan melihat yang tidak kita miliki, biar kita bisa merendah diri. Oke, lagi. Siapa yang jawab? Ayo cepetan. Cepetan. Kalau bisa jawab, bawa nih kaca pulang. Kita harus tetap bersyukur, Oma. Hah? Syukur. Intinya kita itu harus tetap bersyukur kepada Allah, karena masalah dunia ini itu masih banyak sekali orang-orang yang di bawah kita. Betul. Jadi kalau melihat dunia, Bu, duniawi itu harta, derajat, martabat, ya nggak? Kesenangan, lipstik, bulu mata, cetar, semua itu dunia. Kalau kita hanya melihat dunia ke atas, ngerti orang Bu Desi lebih enak ya. Ada punya mobil, punya apa, iri, dengki, hasad. Lihatnya ke bawah. Jangan lihat Oma enak ya, repot lihat Oma. Oma aja nggak mau lihat ke atas, lihatnya ke bawah. Masya Allah, banyak sekali yang di bawah kita. Kita masih bisa makan, Bersyukur. tidur masih nyenyak. Kalau nggak bersyukur, saya kirim kalian ke Palestina. Iya. Ya biar di Gaza, biar ngerasain tuh. Iya. Bener biar ngerasain tuh, tidurnya nggak nyenyak. Ngerti gak? Anak kita masih seneng-seneng di sana, anak kita sampai tangannya begini, nauzubillah ya Allah. Ibu, fabi ayyala irobikuma tukaziban. Apa artinya? Nikmat apa lagi yang akan kita dustakan? Nikmat yang mana lagi yang didustakan oleh manusia? Masih bisa makan, masih kenyang, masih cantik, masih komplit. Ada yang lebih cacat dari kita, disabilitas dan sebagainya. Please, makanya kita harus tetap bersyukur. Kita harus semangat, tanda syukur akan Nikmat. Ih, keren. Ya Bende. Siap. Ayo.
YLYBND. Siap. Siapa kita? YLYBND. Adab kita? Akhlak dulu, akhlak kita. Muka, jujur, baca. Nanti di kuis ada loh. Ya. Kita harus jujur. Kemudian apa? Semangat. Tanda syukur akan nikmat. Adab kita harus apa adab kita? Tangguh. Terus tebar kasih sayang dan memaafkan. adab yang terbaik adalah memaafkan. Karena orang yang pemaaf itu sampingnya Rasul dan sudah digendong oleh Allah. Siapa yang suka dendam? Suka nggak maafin orang nggak? Habisnya Oma, saya begini, saya begitu, dia gitu-gitu. Habisnya. Sama suami juga begitu, tidak memaafkan. Sebesar apapun orang punya salah, Ibu ingat ya, berkaca diri, apakah kita tidak pernah punya salah? Makanya kalau melihat orang punya salah, jangan lihat salahnya, lihat kebaikannya. Saat kita mengingat kebaikan orang, luluh hati kita, mau memaafkan, betul? Betul. Jadinya kita tebar kasih bukan tebar pesona. Ada tuh mualaf, ayo tebar pesona, astagfirullahaladzim. Oma nggak ajarin kamu tebar pesona, kalai, Aldo ma, ya tidak, ya tebar kasih sayang dan memaafkan. Terus, ya moto kita Siap siaga meraih surga. artinya apa sih tuh? Oma ngomong begitu, siap siaga meraih surga. Supaya Surga yang mana Oma? Supaya Ayo. kita itu lebih banyak menuntut ilmu untuk Ya akhirat. siap untuk surga dunia dan Akhirat. Surga dunia itu apa sih Bu? Tahu nggak apa? Kalau yang punya keluarga, kita punya keluarga yang sakinah. Tuhan menciptakan dunia ini untuk tenang, artinya sakinah. Untuk mendapat sakinah itu Ibu harus mawardah. Apa? Mawadah. Artinya apa? Mawad. Terima. Suami kita kentutnya bau, terima dengan ikhlas. Jangan duitnya aja, betul? Suami lagi gagah perkasa, dipuji, kiran maaf, sakit, loyo, egol-egol, ya langsung deh, ya mencari yang lain atau males gua sama suami gua aja. Jadi menerima. Kalau kita bisa menerima pasangan kita, maka muncullah disebut dengan rohmah. Nih Rohman, misalnya artinya apa? Rohmah, kasih sayang, ya sayang. Karena kita bisa menerima, akhirnya sayang. Kalau kita punya menerima ketentuan dan kita punya kasih sayang, maka muncullah disebut dengan sakinah. Jadi sakinah mawadah warahmah itu sakinahnya akan mendapat nanti. Kalau kita bisa menerima, kita punya kasih sayang dan memaafkan, maka sakinah. Kalau ibu nggak pernah nerima, saya sama suami saya kasihnya duitnya sedikit, Oma tahu susah, saya harus jual ini, berarti ibu nggak nerima, cerai aja kali, cari yang kaya raya. Tidak ya Bu ya, jadi nerima. Betul? Setia. Apalagi hamil lagi kan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ibu-ibu hari ini sudah bisa hadir. Ya untuk next time lagi ya kita akan berbincang, kita akan silaturahmi. Mohon maaf kita undang di sini tapi ternyata kata Budes ini tempat yang terbaik. Halalan tol. Besok-besok kita di warung Budes. Banyak yang banyak, gratis. Bahaya deh. Nggak Budes, no. Nggak apa-apa, Oma ya. Jangan dipikir Oma nggak bayar, ntar Oma tolong ditransfer. Nggak kelihatan bayar transfer ya. Insya Allah. Sekian nih Oma gitu. No problem at all, no problem. Malah Oma yang berterima kasih, ibu-ibu sudah mau diajak makan bakso. Oma yang berterima kasih, demi Allah. Karena yang paling nikmat itu adalah Oma. Yang paling nikmat itu saat memberi. Ya? Ya, kita sama-sama berterima kasih. Tapi yang saya sangat berterima kasih kalau orang diundang makan mau makan sama saya. Terima kasih banyak. Karena apapun yang dimakan ibu-ibu sudah sampai nanti di sana. Ya kan? Apalagi dibawa pulang lagi. Sampai rumah suaminya, aduh lama banget aku lapar loh, Pak ada bakso, lu belum masak nih udah jam 5. Ada bakso, oh iya dia udah, alhamdulillah. Mama maaf, saya bukan suami aja, ada anak, ada repot dah. Ya, baiklah ibu-ibu semua, kita terima kasih banyak kepada Budes, kepada sama-sama. sang ketua dan Korwil serta semua kalangan ya. Kita semua tidak ada yang top di sini, tidak ada yang prioritas, tidak ada yang super
superior, even Oma sendiri, ini yang nggak ngerti nih, sebagai pendiri Yayasan Bali Mualaf Development, Oma yang buat, Oma yang membina, ya jadi tunggal memang Oma sendiri. Singa, terus, sing nawang, sing idang, ya nggak apa-apa. Iya sayang, nggak apa-apa. Anyway, semua sudah berada di lingkup yang insya Allah ridhoi, yaitu kumpulnya para mualaf-mualaf Bali. Oma mencintai seluruh mualaf karena ini rasa cinta saya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terus terang inilah rasa kecintaan Oma yang dalam kepada beliau junjungan kita, yaitu dengan berada di samping-samping mualaf. Begitu juga Rasul zaman dulu, dia punya istri mualaf, betul? Dia juga punya sahabat-sahabat para mualaf. Di era sekarang kita tidak ada Rasul, tapi Rasul akan selalu hadir di tengah-tengah para mualaf. Insya Allah. Salam kepada Rasul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Amin ya robbal alamin. YBMD Korwil Ar-Rahman Kubu Tambahan siap siaga meraih surga. Alhamdulillah.